latihan aja itu jangan terlalu banyak voli, fokus pada HP-nya prakteknya. Kurangi belanja online gitu Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai perkembangan kinerja Bapak Ibu semua selama 1 tahun ini. Jadi di sini ada beberapa ini semua guru sudah menyelesaikan tahapan dalam kinerja dan sudah ini sambil saya melakukan penilaian ya. Jadi hari ini saya ingin meminta pemaparan dari Bapak Ibu semua mengenai pengelolaan kinerja Bapak Ibu semua yang telah disampaikan ke saya. Jadi nanti setiap guru saya minta pemaparannya sebentar ya mengenai apa yang dipilih kemarin ya, RHK-nya seperti apa, penjelasannya dan kemajuannya atau peningkatannya, serta nanti refleksi terhadap pilihan Bapak Ibu tersebut. Jadi nanti mungkin saya minta satu persatu guru menjelaskan. Ini PMM-nya sudah dilihat semua ya, di PMM-nya kinerja Bapak Ibu semua sudah saya nilai sebagian ya, tapi ini kita tindak lanjut lagi untuk penilaian. Jadi yang pertama ini saya minta dari bapak-bapak dulu ya, yang nanti bisa menjelaskan mengenai kinerja Bapak Ibu ya, pengembangan kompetensi Bapak Ibu selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Apa kendala, apa tantangan yang dihadapi selama Bapak Ibu mengembangkan kompetensi Bapak Ibu sebagai seorang guru atau pendidik di sekolah ini, baik itu melalui pelatihan, webinar dan lain-lain, baik itu secara online maupun offline. Apa saja kendala dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam pengembangan kegiatan pengembangan kompetensi tersebut. Untuk yang pertama ini saya minta dari Bapak Susanto dulu. Pak Danang dulu Pak. Pak Danang dulu. Oh ya, Pak Danang dulu ya, sebagai wakil kepala sekolah. Seperti apa praktik kinerja Pak Danang Fitrian selama kurang lebih 1 tahun terakhir, agar nanti saya bisa melakukan penilaian secara langsung, dijelaskan dipaparkan secara langsung di depan kita semua ya. Sebentar saya lihat dulu ya, Pak Danang Fitrian. Oke, kita cek dulu. Oke, di sini kemarin Pak Danang Fitrian ya. Oke, apa saja kemarin yang dipilih Pak untuk pengembangan potensi Bapak untuk 1 tahun ini Pak? Silakan dipaparkan Pak sebentar Pak, secara garis besarnya aja. Terima kasih. Silakan Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di Bapak Sekolah. Selama periode Juli sampai Desember, pengembangan kompetensi yang saya pilih lebih kepada rasa perhatian, kepedulian, dan memahami karakteristik peserta didik.
di dalam lingkup itu, maka di rubrik praktek kinerja saya memberi perhatian dan kemudian kendalanya mungkin satu penyediaan waktu, Pak. Penyediaan waktu berarti kan dari diri kita sendiri untuk membagi waktu dan memetakan waktunya agak lumayan repot, Pak. Jadi waktu Bapak sendiri maksudnya? Iya, betul, Pak. Iya. Karena terlalu banyak kesibukan nih, Pak, di luar itu, selain jadi wakil, operator atau bendera pun jadi agak sulit buat waktunya. Terus yang kedua, menentukan indikator yang sesuai, Pak, indikator asesmen yang sesuai. Jadi untuk memahami karakteristik tadi, saya harus meningkatkan literasi untuk membuat indikator yang sesuai dengan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Sesuai dengan sekitar kita, karena mayoritas peran dan penduduknya kebun sawit, jadi indikator yang asesmen yang kita pakai, yang saya pakai mungkin agak lumayan mencarinya yang pas agak lumayan susah. Terus yang ketiga mungkin tantangannya Rekan sejawat gimana, Pak? G. Nah, itu ntar alih ke solusinya, Pak. Yang ketiga berarti berkaitan dengan ini, Pak, pemahaman dari latar belakang tadi. Jadi kita harus memahami karakteristik didik, jadi kelemahan, kekurangan, seperti itu. Adapun tantangan itu sudah bisa diatasi dengan cara satu, kemarin koordinasi kolaborasi dengan rekan sejawat juga, Pak. Ya, dari dokumentasi direfleksi itu dengan penilaian rekan sejawat kinerja. Terus yang kedua bisa kita sih dengan kemarin konsultasi dengan Ian juga, Pak, ya, untuk menemukan solusinya lebih baik seperti itu. Mungkin itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi kesimpulannya apa, Pak? Kendalanya? Ya, kendalanya mungkin penyediaan waktu, Ya, penyesuaian indikator, sama pemahaman karakteristik peserta didik, latar belakangnya. Ya, oke. Penyediaan waktu ya? Iya. Membagi waktunya agak susah gitu, Pak ya? Iya. Memahami karakteristik peserta didik itu agak rumit. Iya. Satunya apa tadi, Pak? Pembuatan indikator asesmennya, Pak. Oh iya. Pembuatan indikator asesmennya, makanya kemarin kita berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat indikator tersebut, Pak. Oke. Santai aja Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu tegang ya. Kita santai aja. Oke. Korea. Itu semua faktor yang internal, Pak ya. Dia internal dari Yang diri sendiri, saya Pak. ungkapkan itu faktor internal. Memang kita sebagai pendidik harus bisa mengungkapkan kelemahan kita sendiri. Nggak usah kita mencari yang di luar dulu ya. Karena itu mungkin memang yang di luar ada berpengaruh, tapi lebih berpengaruh dalam diri kita sendiri. Kalau kita ingin maju, ingin berkembang, kita harus berusaha lebih untuk diri kita sendiri dulu. Oke, terima kasih kepada Bapak Danang Fitrian. Di sini sudah sesuai ya. Saya sambil melakukan penilaian tentang kinerja Pak Danang Fitrian kurang lebih selama setahun ini ya. Oke, sudah selesai ya. Ini saya kumpulkan. Kita lanjutnya ke yang jagoan dulu masih ya, Pak Susanto. Silakan Pak Susanto untuk menyampaikan atau memaparkan, menjelaskan tentang kendala atau tantangan yang dihadapi, terutama dari dalam diri sendiri selama kurang lebih 1 tahun ini untuk mengembangkan kompetensi Bapak sebagai guru mata pelajaran untuk dapat lebih meningkatkannya. Silakan Bapak Santo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada semester kedua ini target perilaku yang ingin saya terapkan ke siswa itu yaitu mengkomunikasikan harapan yang tinggi terhadap
peserta didik lainnya. Ya. Jadi ternyata dalam pelaksanaannya ini juga masih belum optimal Pak, karena yang pertama, faktor pertama itu saya masih kesulitan dalam mengkondisikan kelas, ya, mengkondisikan kelas di mana mereka saling bergrup-grup. Jadi pada saat grup ini sudah tenang, grup yang lainnya akan ribut kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan waktu juga, seperti yang Pak Danang sampaikan tadi. Jadi kita sesama guru kayaknya kurang komunikasi juga. Jadi masalahnya kesibukan jadwal masing-masing, sehingga komunikasi kita terhadap kelas yang kita ajar itu jadi kurang pas. Misalnya jadi kelas 9A misalnya kurang apa, yang fokusnya siapa yang harus dipegang, itu yang jadi kendalanya Pak. Oke Pak, sebentar Pak, ini ada saya bacakan dulu sebentar Pak ya, untuk refleksi Bapak dalam kinerja Bapak di sini. Dalam melaksanakan pemahaman karakteristik masing-masing peserta didik diperlukan penyediaan waktu, indikator asesmen yang sesuai pemahaman latar belakang peserta didik. Jadi ini sini ada jawaban dari Bapak sendiri ya. Perubahan yang terjadi diperlukan konsistensi dalam diri sendiri, kesepakatan dengan lingkungan sekolah, mensosialisasi kebiasaan yang diterapkan. Jadi ini kemarin yang sampai misi Pak ya, di kinerja sampean. Nah, nilai upaya mempelajari guru ya. Ini di sini memahami tentang diri sendiri untuk lebih bisa memotivasi diri dalam melakukan tugas, kewajiban serta pengabdian sebagai seorang guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, biar saya bacakan dulu Pak ya. Bisa mengelola dan mengontrol kondisi emosional diri sendiri, memetakan permasalahan yang terjadi dalam kelas, menciptakan kondisi yang kondusif dalam pembelajaran di kelas. Mungkin ini yang termasuk yang Bapak jelaskan tadi, menciptakan kondisi yang kondusif dalam pembelajaran kelas ya. Ya, sehingga saya sering terbawa emosi kalau misalnya nggak bisa diatur gitu anak-anak. Ya mungkin karena kekurangan saya dalam mengelola kelas itu tadi kurang, sehingga masih rancu. Jadi garis besarnya segitu sih Pak. Itu berarti kondisi emosional ya Pak ya, yang masih belum bisa dikendalikan, dikontrol lah ya sebetulnya. Ini yang pasti, yang penting konsisten Pak ya. Di sini sampean kan memerlukan konsistensi diri Pak di sini ya. Nanti kalau memang kita ingin, Bapak ingin kedepannya lebih baik lagi ya, konsistensi itu diperlukan. Jadi di sini ada di sini ya. Jadi tadi sampean menyampaikan bahwa kendalanya itu secara spesifik apa Pak tadi? Penguasaan kelas yang saya ini, lebih ke penguasaan kelasnya, atau menciptakan suasana kelas yang menyenangkan masih belum bisa optimal gitu ya. Oke Pak. Ini sudah Pak ya? Sudah. Kita lanjut ya ke ibu-ibu lagi, karena bapak-bapaknya ada dua di sini ya. Kita lanjut. Ini kayaknya tadi yang saya bacakan bukan dengan sampean Pak ya. Mohon maaf Pak. Ini Pak Danang kayaknya, makanya Pak Danang senyum-senyum kayaknya ya. Ini Pak, laptopnya mulai penyakitnya lagi Pak, bisa jalan sendiri Pak. Sebentar Pak ya. Kalian diservis Pak, disamping Pak. Ya. Tapi ini sudah kemarin Pak, diservis Pak. Susanto ya, kita cek dulu. Mungkin tadi sampai sudah menjelaskan, mungkin sampai agak bingung dari Pak ya, yang saya bacakan. Mohon maaf Pak ya. Oke. Silakan ibu yang berempat, siapa yang mau duluan menyampaikan, mumpung masih segar nih otakku. Ya, nggak usah tegang ya. Oke. Tuh, tadi pembelajaran terdiferensiasi ya Pak Isanto ya. Intinya Pak ya,
Ya. Oke, kita lanjut ke silakan Bu Rina Asmiati atau Bu Wiji Triwena atau Bu Sri Sawiji. Siapa yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang sudah saya pelajari baik dari PNM maupun pengelolaan kelas di kelas, saya mendapatkan inspirasi baru untuk lebih fokus pada pengembangan keterampilan siswa. Karena rubrik yang saya pilih kemarin adalah menumbuhkan pembelajaran intrinsik terhadap semua siswa. Kemudian untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa untuk mata pelajaran saya yaitu pendidikan agama Islam, saya mengalami kesulitan. Tidak semua siswa punya keinginan untuk membaca tulisan Arab atau belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kesulitannya adalah mengelompokkan siswa, yaitu ada beberapa kelompok siswa yang tidak mau bergabung dengan kelompok lainnya dikarenakan kondisi kemampuan mereka. Kadang masih ada rasa minder, rasa tidak percaya diri terhadap potensi yang mereka punya. Terus Nah, rencana saya dalam mengatasi tantangan tersebut, saya selalu membimbing anak-anak untuk cinta pada materi pembelajaran yang saya ampu, yaitu setiap pertemuan akan saya biasakan membaca ayat-ayat Al-Quran walaupun itu sedikit sesuai kemampuan mereka. Kalau memang belum nyampe di Al-Quran ya saya suruh baca Iqra. itu aja namanya Mungkin itu. solusinya. Tadi apa? Keterbatasan apa kendalanya tadi apa ya? Lupa saya tadi. Keterbatasan menumbuhkan Minatnya, minat. minatnya suka terhadap mata pelajaran yang ibu sampaikan gitu. Iya. Terus solusinya tadi apa Bu? Solusinya setiap pelajaran saya tumbuhkan minat bakat anak-anak itu untuk satu cinta atau belajar membaca tulisan Arab Itu ya. atau menumbuhkan pembelajaran yang di sini. Itu aja Bu. Di sini ini benar Bu, saya baca lah, sebentar lah. Saya mengalami kesulitan saat membagi siswa berdasarkan pilihan mereka masing-masing itu. Iya, Itu ya, iya, berdasarkan kemampuan siswa serta menumbuhkan kreativitas siswa. iya. Jadi kesulitannya ini sudah ketemu lah Bu. Kira-kira apa yang menjadi masalahnya Bu? Pilihan mereka Yang masing-masing. menjadi masalahnya itu karena kadang salah satu kelompok itu nggak mau gabung dengan kelompok lain karena rasa kurang percaya diri gitu. Oh, jadi intinya di sini sampean mengatasi rasa tidak percaya diri atau mindernya siswa itu ya dalam menggali mengembangkan potensinya. Kesulitan sampai itu. Berarti kelemahan sampean itu di mana? Membagi kelompok tersebut. Jika anak-anak disuruh untuk memilih kelompok sendiri-sendiri, Diserahkan ke anak. Hasilnya gimana? hasilnya ya kadang nggak mau saya kelompok dengan anak ini Bu. Gitu. Cara ngatasinya tadi gimana? Saya yang menentukan kelompoknya. Hasilnya gimana? Jadi mau nggak mau mereka mengikuti apa yang saya Ya, hasilnya. lakukan. Hasilnya Mau nggak ya mau itu kan apa
siswanya, maksudnya hasil Hasilnya pembelajaran. ya alhamdulillah mereka mau belajar bersama. Mau belajar bersama, walaupun sedikit ada rasa terpaksa gitu ya, Ya. tapi memang harus dibiasakan. Berarti di sini mereka sampai kasih pembiasaan gitu. Oke. Kita lanjut. Oke, istri sudah ya. Nah, kita lanjut ke yang tua ya, Bu Sri Sawiji. Ntar dulu saya buka dulu ya, saya mau lihat ini Bu Sri Sawiji apa yang di ini barusan yang terakhir masuk tadi ya. Sawiji ya. Saya mengalami kesulitan membagi siswa berdasarkan mereka. Ini Putri tadi ya? Saya nggak bisa. Masa kok bisa? Oke, Bu Sri Sawiji bisa sambil dijelaskan? Ya, terima kasih. Bu Rina dulu ya? Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan kemarin saya mengambil tentang disiplin positif. Kendala yang saya hadapi dalam penerapan di kelas adalah gangguan disiplin. Nah itu gangguan disiplin maksudnya itu biasanya anak-anak di saat guru menjelaskan mereka sering ngobrol sama teman. Jadi membuat konsentrasi teman yang lain terganggu. Nah di situ terus perbedaan gaya belajarnya, karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, kemudian tingkat kemampuan yang berbeda. Ada siswa yang cepat tangkap dengan penjelasan diri dan ada yang lambat. Kemudian perbedaan minat dan motivasi siswa dalam belajar, karena kebanyakan siswa sekarang minat belajarnya sangat rendah karena kebanyakan sukanya bermain game. Itu kendala yang saya hadapi. Kemudian cara saya menghadapi tantangannya yaitu saya membangun hubungan yang baik dengan siswa, kemudian menerapkan aturan dan presentasi yang jelas, kemudian melibatkan orang tua dalam proses pengelolaan disiplin, dan saya membuat aturan di kelas yang harus mereka taati. Di saat saya menjelaskan, tidak ada yang boleh ngobrol, harus tetap konsentrasi mendengarkan penjelasan dari guru. Ya. Nah, Oke. ini ulang. Saya dengar itu banyak yang di luar itu ya. Gimana Pak Sando? Pak Danang? Di luar tadi saya dengar faktornya ya, dengarnya. Tapi apa yang menurut Ibu Rina itu kelemahan yang di dalam diri mengatasi ini apa? Kelemahan dalam diri yang apa? Mengatasi susahnya ya, sulitnya di sini tadi membagi siswa berdasarkan pilihan mereka masing-masing berdasarkan serta menemukan kreativitas siswa. Kreativitas siswa di sini maksudnya apa, Bu? Apa semangat belajarnya atau gaya belajarnya atau cara mereka belajar seperti apa? Menumbuhkan itu semangat mereka belajar, Pak. Nah itu solusinya dari dalam diri Ibu itu seperti apa? Dan apa? Saya harus membuat pelajaran yang menarik supaya mereka semangat untuk mengikuti pelajaran. Berarti sebelumnya Ibu kurang memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa sehingga mereka mungkin cepat bosan atau kreativitasnya tidak bisa terlalu dikeluarkan ya. Jadi mereka hanya apa ya, muter-muter di situ aja ya. Jadi ini solusinya yang diberikan adalah apa tadi? Jadi saya harus bisa membuat siswa itu semangat untuk belajar. Saya harus Semangat memberikan untuk pelajaran belajar. yang Iya.
Maksudnya apa yang ibu lakukan, kekurangan dari ibu itu apa tadi? Itu yang saya tanya. Mengajarnya kurang menarik. Oh ya, saya mengajarnya kurang menarik, kurang menginspirasi, kurang kreatif, kurang inovatif, mungkin seperti itu ya. Oke, tapi itu sudah diatasi? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah dipraktekkan di kelas? Sudah. Solusinya sudah ada? Sudah. Sudah ada. Gimana hasilnya? Alhamdulillah Ada peningkatan? ada. Ya, berarti sesuai lah. Sesuai maksudnya, walaupun sedikit yang penting ada peningkatan ya, daripada jalan di tempat atau malah mundur ya. Oke, mungkin sampai di situ. Kita lanjut ke Bu Sri Selvi yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam hal ini mungkin dalam hal memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran kepada semua peserta didik. Nah, jadi di situ saya punya target untuk melakukannya dengan berdiskusi, kemudian menerapkan dan mengevaluasi serta berkolaborasi melakukan sejarah. Dengan melakukan upaya saya dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang praktik perilaku yang Yang apa, Bu? yang saya harapkan. Nah, jadi inspirasi saya di situ akan melakukan tindakan. Ya, tindak lanjutnya apa tadi? Ini ada ya, saya bacakan dulu ya. Ada resistensi terhadap perubahan ya. Kurangnya komunikasi yang kurang jelas dan efektif, kurangnya sumber daya untuk menerapkan perubahan yang sukses. Nah, di sini ini yang pertama ya, tantangan paling sulit, resistensi terhadap perubahan, kurangnya komunikasi yang kurang jelas dan efektif. Berarti yang jelas ini, kurangnya komunikasi yang kurang jelas dan efektif, berarti kurang jelas tapi jelas ini Pak ya jadinya, dan efektif. Nanti mungkin bisa di ya. Oke, kendalanya coba diulangi Bu, kendalanya seperti apa tadi? Kendalanya itu pembelajaran di kelas Pak mungkin kurang efektif ya. Kenapa kurang efektif Bu? Mungkin dalam hal penguasaan kelas Pak Dari gurunya? dengan siswa, karakter siswa yang berbeda. Iya. Maksudnya kelemahan gurunya, kita bicarakan kelemahan guru ya, bukan ke siswa ya. Iya. Berarti guru kurang bisa menguasai kelas, ya, kurang bisa berkomunikasi dengan siswa untuk menciptakan suasana yang kondusif, menciptakan atmosfer pembelajaran yang baik ya. Itu apalagi? Ini kurangnya sumber daya untuk menerapkan perubahan yang sukses ini. Sumber daya yang gimana maksudnya? Waktu segala itu Pak, terus kemudian Waktu sampean. ya waktu pembelajaran mungkin kurang, terus Wah, ini berarti salahnya yang bikin kurang ya, waktu pembelajaran kurang gitu ya. Apa ditambah 1 jam lagi? Berarti ini kalau waktu pembelajaran enggak, ini kalau waktu pelajaran sebenarnya sudah cukup ya. Berarti waktu gurunya yang kurang. Nah, berarti kelemahannya harus dari jalan gurunya ya. Artinya mungkin sampai kurang memberikan waktu kepada siswa mungkin ya. Seperti itu ya. Kurang menyediakan waktu yang cukup kepada siswa untuk ya. Terus ada lagi Bu? Itu aja. Oke ya. Jadi kendala selama ini, Bapak Ibu, saya satu lagi pertanyaan ya. Jadi selama ini Bapak Ibu kan dalam 1 tahun terakhir ini ada mengikuti webinar atau pelatihan
baik yang di dalam atau di luar PMM ya. Nah, jadi saya minta dari Pak Danang dulu. Pak Danang, apa rasanya tantangan selama ini mengikuti CMM? Kita kan kebanyakan online ya, mengikuti kegiatannya. Apa Pak tantangannya Pak? Kalau menurut sampean Pak, waktu tadi Pak ya? Kurangnya waktu karena banyak kesibukan ya. Jadi kadang-kadang mengikuti pelatihan bisa lupa atau memang waktunya nggak ada. Membagi waktunya. Iya iya. Pak Susanto, gimana Pak Susanto? Selama ini untuk pengembangan PMM. Kebetulan sama sih Pak, kalau masalah waktu itu memang jadi hal yang penting karena selain setelah di sekolah kita harus dituntut lagi, misalnya ada kegiatan webinar di rumah itu juga Sudah lain Sudah lain ceritanya. suasananya gimana gitu. Apalagi kemarin juga ikut pelatihan. kemudian kalau itu kalau yang di luar Pak. Kemudian untuk yang pelatihan mandiri untuk yang di PMM itu kita kendalanya di pada saat kita mau melakukan aksi nyata, kita harus meluangkan benar-benar waktunya untuk membuat aksi nyata itu, sehingga ya itu tadi kendalanya di waktu sih Pak. Iya iya. Gimana Pak Danang, Pak Susanto, sudah ada prestasi yang diraih selama 1 tahun terakhir ini selama mengikuti kegiatan? Bisa disampaikan? Prestasi Biar untuk bisa mengangkat semangat ya guru-guru yang lain seperti apa gitu. Misalnya sampai kegiatan apa gitu ya yang bisa sampai ya goal lah gitu. Wah, itu sudah jelas. Itu prestasi. Ya karena saya sebagai kepala sekolah ya memang harus tahu Pak, baik itu siapa tahu sampai mengikutinya di rumah saya nggak tahu kan seperti apa, nggak dilaporkan gitu kan, bisa disampaikan walaupun sedikit Pak ya, kita bisa ikut bangga lah Pak ya, seperti itu maksudnya. Jadi Walaupun nggak mendapatkan prestasi, setidaknya kan mendapatkan Prestasi kita ya sedikit pun pencapaian itu prestasi ya namanya ya, memang harus ya. Kalau kemarin, kalau menurut ibu guru ibu-ibu itu prestasi kayaknya terlalu tinggi kayak kemarin. Jadi kemarin saya coba-coba daftar ikut pembatik Pak. Jadi Ya. Pada saat itu diminta untuk menyebarkan, diseminasikan Ya, di guru-guru yang lain. Nah kemarin juga saya sudah sampaikan gimana cara memanfaatkan Google Site yang nantinya bisa dimanfaatkan guru-guru, bisa sebagai portofolio pribadi, kemudian memanfaatkan aplikasi Canva untuk media pembelajaran interaktif. Itu aja sih Pak. Udah ada tindak lanjut Pak, maksudnya udah ada berbagi-bagi dengan guru-guru yang lain sudah Pak? Fokus saya di sekolah dulu Pak. Oh, udah Karena kalau di guru-guru yang lain, Nah, maksudnya di guru-guru sekolah maksud saya Pak? ya sudah. Kalau keluar belum ya? Kalau keluar kemarin di agendanya itu bersama sih Pak, kolaborasi. Iya kolaborasi, berarti narasumber Pak ya? Sebagai narasumber. Iya, terima kasih Pak ya, terima kasih. Bapak Ibu bisa nggak minta tepuk tangannya dulu dong? Nah, mungkin guru-guru yang lain bisa nanti ya meniru atau mengikuti jejaknya Pak Santo ya. Kalau memang, karena saya tahu semuanya, apalagi yang berkeluarga pasti waktu yang susah ya. Seperti kata Pak Danang tadi, yang pertama Pak Danang pasti ngasih tahu waktu ya, waktunya mungkin saya Pak ada bisa tapi tidak efektif, bisa saya sebentar gitu ya. Kadang-kadang saya pas sudah ruang zoomnya penuh, akhirnya ngikuti di YouTube dan sebagainya seperti itu ya. Oke, ada yang lain yang bisa mau Bapak Ibu sampaikan sebelum acara ini, rapat kita tutup untuk evaluasi kinerja kita semua hari ini? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan. Saya secara pribadi sebagai kepala sekolah di sini mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja Bapak Ibu selama ini. Nanti penilaian akan saya lakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ya. Mungkin sebentar lagi ya, karena juga saya sambil
mengerjakan tugas saya sebagai kepala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Sudah? Ada. Oke, mungkin sampai di sini rapat kita hari ini membahas masalah kinerja pengembangan kompetensi Bapak Ibu selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Alhamdulillah, menurut pemaparan dari Bapak Ibu, sedikit banyak itu ada perubahan, ada peningkatan, kemajuan untuk potensi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas usaha dan dedikasinya untuk pendidikan kita, terutama di SMP Negeri Bangkalan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih tadi, dan selanjutnya marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu rapat kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya lempar